Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thayyib ayyuhal ikhwah. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pemahaman ayat muhkam dan mutasyabih, perlu kita antarkan kita semua kepada beberapa hal. Bayangkan jika kita sedang membaca sebuah buku petunjuk yang bukan sekedar memberitahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa kita melakukannya dan bagaimana cara untuk memahaminya. Maka itulah Al-Quran. Bukan hanya sekedar bacaan suci saja, tapi petunjuk hidup yang penuh akan hikmah dan penuh akan makna. Namun, tidak semua ayat Al-Quran yang ditulis dengan gaya bahasa yang sama. Ada yang ayatnya itu jelas dan tegas, maka itulah yang disebut dengan muhkam. Dan ada ayat yang perlu analisis mendalam, penuh simbol, dan perlu pemikiran mendalam, maka itulah yang disebut dengan mutasyabbih. Lalu mungkin barangkali timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Allah menurunkan dua jenis ayat ini? Maka jawaban simpel dari kami adalah karena hidup tidak hanya butuh perintah yang jelas, tapi juga membutuhkan ruang untuk berpikir, merenung, dan mencari makna di balik makna. Maka itulah kalau kita lihat Allah menciptakan akal yang bisa kita gunakan berpikir, maka Allah tidak hanya memberikan sebuah perintah yang jelas, memberikan sebuah perintah yang membutuhkan penafsiran, pemaknaan, maka disitulah saat kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Disitulah juga terletak keindahan Al-Quran, mengajak kita berpikir bukan sekedar patuh. Masuk kepada pembahasan apa itu muhkam. Kalau kita belajar tentang muhkam dan mutasyabih, bukan hanya soal hafalan istilah, tapi soal belajar bagaimana memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan cerdas, bijak, dan penuh akan ketulusan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa punya kesempatan untuk menyelami kedalaman ilmu ini, memahami ayat-ayatnya bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati dan akal kita. Maka apa itu definisi dari muhkam? Seperti yang telah kita lihat di sini, ayat muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Ayat ini menjadi pedoman langsung bagi syariat Islam. Maka dari sini artinya siapapun yang membaca ayat ini akan langsung paham akan maksudnya tanpa perlu banyak penafsiran. Ayat ini digunakan sebagai pedoman utama menjalankan ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum dan aturan. Contohnya ayat muhkam bisa berisi perintah atau larangan yang jelas, seperti perintah untuk sholat, untuk berbuat baik kepada orang tua, dan larangan mencuri. Dalam seperti contohnya bisa kita lihat dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa ataz zakah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kan jelas apa yang disuruh, sholat dan tunaikanlah zakat. Maka di sini kita lihat apa yang membuktikan bahwasanya Allah itu menciptakan adanya muhkam. Bisa kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 7 yang artinya bisa kita lihat, dialah yang menurunkan Alkitab, maksudnya itu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran terdiri dari dua jenis ayat. Yang pertama tadi itu muhkam yang jelas maknanya, dan yang kedua itu adalah mutasyabihat.
maknanya belum sepenuhnya jelas dan butuh penafsiran. Maka dari segi definisi ini kita bisa memahami bahwasannya ayat muhkam itu ayat yang jelas dan tegas. Yang kedua adalah menjadi dasar hukum dan ajaran dalam Islam. Tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit. Kalau ayat yang muhkam digunakan langsung dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat. Maka bisa kita lihat di sini pengertian muhkam menurut para ulama ada di sini Al-Jurjani, Al-Qurtubi dan Ibnu Asyur. Maka kita lihat apa yang didefinisikan oleh Al-Jurjani ini. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya sudah jelas sehingga tidak perlu penjelasan tambahan. Artinya, kita bisa langsung tahu maksud tanpa harus menafsirkan terlebih jauh. Terlalu jauh. Tidak perlu kita terlalu jauh menafsirkannya karena sudah jelas. Yang kedua adalah ayat muhkam menurut Al-Qurtubi, yaitu ayat-ayat yang tidak menimbulkan keraguan dan bisa dipahami oleh siapapun, bahkan orang awam. Maka maknanya di sini, ayat ini sangat mudah dimengerti dan cocok dijadikan pedoman langsung tanpa butuh penafsiran. Dan yang ketiga adalah Ibnu Asyur. Ayat muhkam menurut Ibnu Asyur adalah kalimat yang maknanya pasti dan tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Maknanya sudah jelas, tidak bisa dibuat tafsiran yang berbeda-beda karena sudah jelasnya tadi. Lanjut kita kepada pembahasan berikutnya terkait dengan uh, kaidah-kaidah dalam penggunaan muhkam. Yang pertama, kita bisa lihat apa saja uh, kaidah-kaidah ayat muhkam. Di sini ada 7 dalam penggunaan ayat muhkam. Yang pertama itu adalah konteks asbabun nuzul. Artinya, kita pahami alasan kenapa ayat itu diturunkan. Contoh gampangnya, kalau ada ayat tentang perang, kita perlu tahu waktu itu sedang perang atau damai. Tujuannya apa? Mengerti latar belakang ayat yang bikin kita tidak salah paham, seperti baca chat orang. Kalau kita cuma satu kalimat baca chat tadi, maka bisa bikin salah paham. Tapi kalau ceritanya kita simak dari awal hingga akhir, maka tentunya kita bisa lebih mengerti. Yang kedua adalah bahasa Arab, lughahnya. Kita harus menguasai bahasa Arab, pelajari bahasa Arabnya, terutama tata bahasa di bagian nahwu dan saraf. Kenapa ini penting? Karena suatu kita bisa punya makna berbeda tergantung susunannya. Jadi jangan asal terjemahkan saja. Misalnya kata sobru bukan cuma berarti sabar, tapi bisa bermakna kuat menahan diri dari segala ujian. Dan yang ketiga adalah penjelasan ayat lain. Artinya, satu ayat bisa dijelaskan oleh ayat lain yang mirip atau saling melengkapi. Al-Quran itu saling terhubung. Jadi, kalau bingung satu ayat, cari ayat lain yang topiknya itu sama. Kalau kita ibaratkan mungkin bisa seperti puzzle, satu potongan bisa kelihatan aneh. Tapi kalau dirangkai, digabungkan, maka akan menjadi suatu gambaran yang utuh. Dan yang selanjutnya adalah kita lihat kaidahnya harus sesuai dengan hadis Nabi. Lihat juga sabda atau penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang ayat tersebut. Nabi itu penjelasannya resmi. Al-Quran jadi tafsir beliau sangat penting. Misalnya ayat tentang sholat. Nggak dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran, tapi Nabi tunjukkan caranya lewat hadis. Jadi, seperti Allah akan memerintahkan dalam ayat muhkam tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka seperti apa solat tadi? Maka solat tadi dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Dan yang selanjutnya adalah ijma atau kesepakatan ulama. Kalau tidak ada hadisnya dari Nabi, maka lihat kesepakatan para ulama terdahulu. Kalau para ahli ilmu sepakat akan satu makna, itu jadi pegangan yang kuat bagi kita umat muslim. Seperti
Kita ikut keputusan guru-guru besar yang sudah ahli dan sepakat dalam suatu hal pasti lebih terpercaya. Selanjutnya yaitu adalah logika dan rasional. Gunakan akal sehat untuk memahami ayat sesuai zaman dan keadaan. Jangan ditafsirkan asal-asalan, tapi tetap masuk akal dan relevan dengan kehidupan. Dan yang selanjutnya, maka kita dari apa yang telah dijelaskan terkait dengan kaidah, memahami ayat muhkam bukan cuma soal bisa baca, tapi juga harus paham isi maknanya dengan benar. 6 kaidah yang telah disebutkan tadi, semoga kita bisa lebih melihat bagaimana tata cara dalam memahami ayat-ayat muhkam. Ini tadi bisa kita lihat contoh dari ayat-ayat muhkam dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ayat tentang kisos, pembalasan setimpal dalam kasus pembunuhan, menjelaskan siapa yang berhak dan bagaimana melaksanakannya. Dan yang selanjutnya itu bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada pemahaman mutasyabih. Tadi kan sudah kita jelaskan ayat muhkam itu yang jelas tegas akan maknanya. Maka di ayat yang mutasyabih kita perlu memahami bahwasanya ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tidak langsung mengandung simbolisme atau kiasan dan memerlukan interpretasi mendalam. Kita perlu memikirkan bahwasanya apa makna ayat tadi. Apa makna ayat tadi menurut para ulama. Ayat-ayat di dalam mutasyabih mengandung makna simbolik, kiasan atau perumpamaan sehingga butuh penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya, Allah menyebutkan tentang tangan atau wajahnya. Apakah Allah itu seperti manusia? Maka tentu tidak. Itulah kita perlu memahami makna-makna simbolik yang maknanya itu lebih tinggi, bukan makna fisik. Maka dari segala hal ini, kenapa ada perlunya ayat-ayat mutasyabih? Allah ingin mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu. Ayat-ayat mutasyabih mengasah akal dan hati, membuat kita tidak cepat menilai, tapi mendalami. Maka di sini kita lihat ada dalil atau dasar yang menyatakan bahwasanya ada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Maka di sini kita lihat bahwasanya ada di sini ayat-ayat mutasyabih. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepada kamu dan di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itu ayat yang muhkam tadi. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini Allah langsung ini yang menjelaskan bahwasanya adanya ayat-ayat mutasyabihat. Maka di sini kita harus memiliki konsep bahwasanya ayat yang muhkam itu sudah jelas, ayat yang mutasyabihat itu masih membutuhkan penafsiran. Selanjutnya, pendekatan yang kita gunakan dalam mutasyabihat. Di sini ada tawafid dan takwil. Tawafid itu adalah menyerahkan pemahaman sepenuhnya kepada Allah tanpa mencoba menjelaskannya secara rinci. Nah, contohnya seperti ini. Kita ibaratkan, kita melihat kalimat dalam Al-Quran yang menyebut tangan Allah. Nah, lalu kita berpikir tuh, kamu tahu bahwasannya Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi kita memilih tidak menafsirkan secara detail, tapi cukup memahami bahwasanya hanya Allah yang tahu apa maksud pastinya. Allahu a'lam bisawab. Nah, itu disebut dengan tawafid. Contohnya ya, yadullahu fauqa aidihim itu dalam surat Al-Fat di ayat yang ke-10. Nah, pendekatan tawafid tidak menjelaskan tangan itu seperti apa, cukup diyakini bahwasanya hanya Allah yang tahu akan maknanya. Ungkapan yang hanya Allah yang pasti tahu, hanya Allah saja yang tahu akan maknanya.
Maka kalau kita bertawafid ini kita lebih aman dari kesalahan dan cocok eh, buat yang punya iman kurang kuat rasanya akan yang gaib, maka lebih baik dengan bertawafid, diserahkan saja kepada Allah. Maka itu yang pertama, bertawafid. Yang kedua itu adalah takwil, menafsirkan dengan akal dan konteks. Nah, jadi sini kita pahami dengan takwil ini memberikan penafsiran metaforis atau simbolis agar bisa dipahami dengan logika, masuk akal dan sesuai dengan konteksnya. Contohnya, kita tetap berpikir dan mencari makna terdalam dari ayat tersebut. Misalnya saat Al-Quran menyebut tadi yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah, kita menafsirkan sebagai simbolik kekuasaan atau pertolongan, bukan tangan dalam artian fisik. Contohnya masih sama. Kita bisa lihat dari kalimat tangan Allah ditafsirkan sebagai simbol kekuasaan dan perlindungannya kepada kaum mukmin. Maka di sini kalau kita menggunakan takwil ada kelebihannya, yakni membantu kita lebih memahami makna ayat secara kontekstual. Cocok buat yang sudah mampu berpikir logis, sudah memiliki ilmu akan penafsiran, ilmu Al-Quran, sudah menguasai ilmu bahasa, dan memahami apa yang kaidah-kaidah yang disampaikan dari muhkam tadi. Nah, maka sudah boleh mentakwil ayat-ayat ini karena sudah cukup ilmunya. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada ilmunya, jangan sampai kita menafsirkan ayat sesuai dengan nafsu kita. Maka lebih baik kita bertawafid tadi. Nah, selanjutnya itulah penjelasan kita terkait dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya memahami muhkam dan mutasyabih itu sangat penting untuk menafsirkan Al-Quran secara benar. Muhkam memberikan pedoman yang jelas, sementara mutasyabih mendorong perenungan dan kebijakan dalam memahami wahyu-wahyu Allah. Baik, ayuhal ikhwah, di kesempatan kali ini itulah bahasan kita terkait dengan ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama dan selalu senantiasa untuk mencurahkan atau memberikan jalan memudahkan kita dalam proses menuntut ilmu. Dan semoga apa yang telah kita usahakan menjadi pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.